Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Dwi Saputri. Saya akan mempresentasikan tentang praktikum oseanografi. Yang akan dibahas, yang pertama ada metode pengambilan sampel, kemudian ada hubungan topik dengan kualitas air, dan ketiga ada hubungan masing-masing topik. Dengan topik yang dibahas ada kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan juga gelombang. Berikut ada beberapa jurnal yang digunakan. Untuk yang pertama, metode pengambilan sampel. Kecepatan arus. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode grab sampel atau sampel sesaat dengan menggunakan alat bernama Current-meter. Beberapa Current-meter berupa alat yang berbentuk propeller dihubungkan dengan kotak pencatat, kemudian dimasukkan ke dalam air yang akan diukur dengan kecepatan alirannya. Kemudian bagian ekor alat tersebut akan berbentuk seperti sirip, akan berputar karena gerakan aliran air. Kemudian kecepatan aliran air ditentukan dengan jumlah putaran per detik yang kemudian dihitung yang disajikan dalam monitor kecepatan rata-rata aliran air selama selang waktu tertentu. Kedua ada kecerahan. Mengukur kecerahan suatu perairan, baik tawar maupun laut, dapat menggunakan alat bernama Sexidisk. Lempengan Sexidisk diikat dengan tali lalu dimasukkan ke dalam air. Saat pola yang terdapat pada Sexidisk tidak terlihat lagi dalam air di dalam kedalaman tertentu, maka didapat hasil analisis tingkat ukuran kecerahan air. Suhu. Untuk mengukur suhu dengan menggunakan alat bernama termometer dan dengan cara mencelupkan 3/4 panjang alat termometer ke dalam air selama kurang lebih 3 menit. Kemudian angkat termometer secara perlahan dan amati hasil pengukurannya. Berikutnya ada salinitas. Alat ukur yang digunakan adalah hidrometer, yaitu sebagai penguji sementara untuk pengukuran salinitas secara kasar. Dengan cara ambil sampel air, tuangkan sebagian air yang ingin diukur ke dalam wadah yang bersih dan jernih. Ukuran wadah harus cukup besar untuk menampung hidrometer tersebut. Kemudian amati hasil pengukurannya. Selanjutnya, penentuan nilai salinitas air laut dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara metode kimia maupun fisika. Di antaranya, yang umum dilakukan adalah metode titrasi klor, metode bebas jenis, berat jenis, metode pembiasan cahaya, dan metode daya hantar listrik. Kemudian ada pH, mengukurnya menggunakan alat yang bernama pH meter. Cara menggunakannya yaitu dengan mengambil sampel air, lalu menekan tombol on untuk menyalakan pH meter, kemudian mencelupkan pH meter ke dalam air, lalu mengamati hasil dari pH meter, karena pada saat dicelupkan skala angka akan bergerak secara acak sehingga harus ditunggu beberapa saat hingga pengukuran berhenti atau stabil. Kemudian ada gelombang. Cara mengukur gelombang dengan fluktuasi permukaan air laut yang direkam dengan sebuah kamera video. Kemudian mistar atau pancang di antara 4 objek apung dan sebuah objek apung diposisikan dekat dengan mistar itu, lalu mengukur panjang gelombang saat puncak dan lembahnya dalam satuan waktu tertentu. Kedua ada hubungan masing-masing topik dengan kualitas air. Kecepatan arus merupakan sifat fisika dari kualitas air, di mana semakin dalam suatu perairan maka kecepatan arus akan semakin berkurang. Arus sendiri
berfungsi dalam pengangkutan unsur hara dalam air yang mempengaruhi kualitas suatu perairan. Dan apabila kecepatan arus bertambah, maka kadar oksigen terlarut dalam air pun akan bertambah, sehingga kualitas perairan dengan kecepatan arus tinggi memiliki kadar oksigen terlarut yang tinggi dan kualitas air yang baik. Kedua kecerahan suatu perairan berhubungan dengan kekeruhan air, di mana semakin keruh air atau maka bisa dipastikan kualitas air tersebut buruk. Kemudian suhu sangat penting dalam mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme, di mana suhu yang terlalu rendah atau tinggi akan mempengaruhi kehidupan organisme yang ada di dalam perairan tersebut. Tidak hanya itu, semakin tinggi suhu perairan akan semakin rendah kadar oksigen terlarutnya. Kualitas perairan yang baik yaitu yang memiliki suhu yang baik untuk kehidupan akuatik di dalamnya. Selanjutnya ada salinitas, merupakan indikator utama untuk mengetahui penyebaran massa air lautan, sehingga penyebaran nilai-nilai salinitas secara langsung menunjukkan penyebaran dan peredaran massa air dari satu tempat ke tempat lainnya yang akan mempengaruhi kualitas air. Kemudian ada pH yang rendah berkaitan dengan konsentrasi ion hidrogen yang tinggi, dan sebaliknya nilai pH yang tinggi berarti konsentrasi ion hidroksil dalam air tinggi. pH dalam perairan berkaitan langsung dengan kondisi oksigen terlarut, di mana saat oksigen terlarut rendah maka pH menjadi asam, demikian pula sebaliknya. Gelombang secara langsung akan berpengaruh dalam kegiatan difusi gas ke dalam perairan. 3. Ada hubungan masing-masing topik. Kecepatan arus yang tinggi atau deras akan menurunkan suhu suatu perairan tersebut. Semakin tinggi kecepatan arus akan berpengaruh dengan sebaran salinitas perairan tersebut. Dan semakin meningkatnya suhu juga akan berpengaruh langsung dengan tingkat salinitas, di mana semakin tinggi suhu maka salinitas juga akan semakin tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.